Selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur untuk hari ini karena ini merupakan hari kemenangan bagi kita. Kemenangan itu bukan kita peroleh karena usaha kita, tapi kemenangan itu terjadi karena Kristus yang telah bangkit dari maut menyatakan kemenangannya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan. Firman Tuhan yang berjudul Saksi Kebangkitan Kristus. Ibu Gembala boleh tolong diterangin ruangannya, ya. Nah, saksi kebangkitan Kristus. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan kita, Dia bangkit, Dia tidak hanya sekedar mati di atas kayu salib, namun Dia juga bangkit di hari yang ketiga. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia menang atas segala kuasa maut. Di slide saya tuliskan bahwa selain kematiannya, kebangkitannya pun merupakan hal yang sangat penting bagi iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, Paulus katakan, maka iman kita sia-sia. Hanya sekedar Tuhan yang mati tapi Dia bangkit. Kalau Yesus hanya sekedar mati dan tidak bangkit, itu namanya bencana. Tapi karena Yesus mati dan bangkit, disitulah kita bisa menemukan anugerah yang sempurna. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Lewat ayat ini Paulus menyatakan kepada kita saudara bahwa kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sia. Jadi saya berdoa hari ini setiap kita yang mungkin sedang mengharapkan sesuatu, setiap kita sedang mendoakan sesuatu, setiap kita sedang menggumulkan sesuatu dan itu belum terjadi seperti yang kita harapkan. Saya berdoa kita tidak berpikir bahwa imanku kepada Yesus itu sia-sia. Apa landasannya iman kita tidak sia-sia? Bukan apa yang kita minta diberikan. Namun landasan iman kita tidak sia-sia karena kita beriman kepada Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di slide saya tuliskan, saudara jangan lupa kata kebangkitannya ini sering kita dengar. Tapi sesungguhnya kebangkitannya ini meneguhkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dipilih dan diperkenan oleh Allah. Ingat ya, ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus naik ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya, di situ juga dinyatakan bahwa dengarkanlah Dia. Bahwa Kristus adalah pribadi yang diperkenan oleh Allah. Kebangkitannya meneguhkan kita bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dan kebangkitannya meneguhkan kita bahwa Yesus mengasihi kita dan Dia tetap ada di dalam kekekalan. Ya, sangat ironis jika kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita tapi Dia tetap di dalam liang kubur. Tapi kita bersyukur karena Dia pribadi yang sangat mengasihi kita dan Dia tetap ada hidup di dalam kekekalan. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus dan kita akan lihat nanti di momen kenaikan apa yang Dia lakukan di dalam kekekalan. Saya berdoa kita akan semakin kagum dibuat olehnya. Sehingga saya katakan di slide bahwa iman kita kepada Yesus adalah iman yang tepat. Iman kita kepada Kristus bukanlah iman yang salah. Iman kita kepada Kristus adalah iman yang tepat. Karena iman kita tertuju kepada pribadi yang diperkenan oleh Allah. Untuk apa kita beriman namun pribadi yang kepadanya kita beriman itu dia tidak diperkenan oleh Allah. Untuk apa? Itu merupakan iman yang sia-sia. Tapi iman kita kepada Kristus adalah iman kepada pribadi yang diperkenan oleh Allah. Iman kita kepada Kristus adalah iman yang telah terbukti. Kita beriman kepada pribadi yang telah terbukti mengalahkan maut sehingga tidak perlu lagi ada yang kita takutkan di dalam kehidupan di dunia ini. Iman kita kepada Yesus adalah iman yang tepat karena kita beriman kepada pribadi yang mengasihi kita dan Dia hidup. Namun yang jadi pertanyaan dan perenungan yang seringkali membingungkan adalah, benarkah Yesus bangkit? Hal-hal yang tadi disebutkan di awal itu akan sia-sia semuanya jika Yesus tidak bangkit.
Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, banyak manusia yang berusaha untuk membelokkan berita tentang kebangkitan Yesus. Tapi di momen ini kita mau merenungkan sama-sama, benarkah Yesus bangkit? Dan sebelum pertanyaan ini muncul dalam benak kita, Yesus Allah yang Maha Kuasa sudah memberikan jawaban atas keraguan tersebut. Dan saya mau katakan sore hari ini bahwa Allah tidak segan-segan untuk membuktikan kebangkitannya. Allah tidak segan-segan memakai hidup orang-orang yang begitu terbatas, memakai hidup orang-orang yang begitu dipandang rendah, memakai orang-orang yang begitu unqualified di mata dunia untuk menjadi saksi dari kebangkitannya. Hari ini yang menjadi bahan bacaan kita, saudara. Satu perikop di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca dan renungkan bagian-bagian ini, kisah ini. Yohanes 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6 sampai 8. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara, ini salah satu bagian dari kisah kebangkitan Yesus yang diceritakan di dalam 4 kitab Injil. Semua kitab Injil menceritakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Dan yang hari ini kita pelajari dari kitab Yohanes. Tadi kita lihat sama-sama seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Maria Magdalena adalah seorang yang sudah mengalami kasih Yesus. Maria Magdalena adalah orang yang begitu mengasihi Yesus. Sampai ketika Yesus mati, Maria Magdalena dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia tahu Yesus tidak lagi dapat berbuat seperti yang dulu ia pernah perbuat atas hidupnya. Tapi itu tidak menggugurkan, tidak membatalkan kasihnya kepada Yesus. Menjadi perenungan bagi kita dalam kita mengiringi Yesus. Apa yang menjadi motivasi kita? Maria Magdalena mengiringi Yesus bukan karena apa yang Yesus dapat perbuat, tapi karena apa yang Yesus telah perbuat. Hari ini kita akan belajar saksi kebangkitan Yesus dari yang tadi kita baca. Ada 3 tokoh di situ. Yang pertama, tokoh pertama adalah Maria Magdalena, tokoh kedua adalah Simon Petrus, dan yang ketiga adalah Yohanes. Yang pertama, siapa Maria Magdalena? Saudara, ya puji Tuhan ya, TV-nya udah agak besar, jadi yang kecil juga bisa terlihat lebih besar ya. Maria Magdalena adalah wanita yang terikat oleh kuasa kegelapan. Itu ada di dalam Lukas 8 ayat yang kedua, saudara. Dia dikuasai oleh 7 setan, hidupnya penuh dengan keputusasaan, hidupnya penuh dengan keletihan, kekosongan di dalam jiwanya. Bahkan Maria Magdalena saat itu terkenal sebagai perempuan yang dihuni oleh banyak setan dan dijauhi oleh orang-orang. Maria Magdalena hidup di sejaman dengan Nikodemus, guru besar di Bait Allah. Dan Nikodemus kebingungan ketika Yesus berhasil menyembuhkan Maria Magdalena. Ada ibu gembala yang tahu di film The Chosen seri berapa itu?
diceritakan, seri pertama diceritakan tentang Maria Magdalena, dan ketika saya nonton itu merupakan kondisi yang amat sangat mengerikan. Tidak ada lagi orang yang mau dekat dengan dia, tidak ada lagi orang yang mau perhatian sama dia. Dia hidup di dalam kesendirian, keterpurukan, tidak ada yang bisa menolong dia. Bahkan ahli agama tertinggi sekalipun yang saat itu sedang bertugas, Nikodemus, tidak mempedulikan dia. Karena begitu sulit itu setan keluar. Namun di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Yesus, bukan karena kebaikannya, tapi anugerah Yesus menjumpai dia. Karena kasih dan kuasanya Yesus melepaskan Maria Magdalena dari keterikatan setan-setan itu. Dan setelah itu Maria Magdalena menjadi salah satu perempuan yang melayani Yesus. Dia banyak hadir di mana Yesus mengalami fase atau musim-musim yang krusial. Maria Magdalena adalah Maria yang meminyaki dan menyeka kaki Yesus menjelang kematian Yesus. Maria Magdalena hadir bersama dengan wanita-wanita lain di perjalanan Yesus menuju Golgota. Maria Magdalena hadir di bawah kaki salib Yesus di atas Golgota. Maria Magdalena turut menguburkan Yesus di dalam kubur kosong itu. Kubur yang belum pernah dihuni oleh satupun jenazah. Itulah kubur yang dipakai oleh Yesus sebagai peristirahatannya terakhir secara jasmani. Maria Magdalena hadir di situ. Bahkan Maria Magdalena lah yang merempahi tubuh Yesus yang lalu dibalut oleh kain kafan. Maria Magdalena sangat tahu bahwa disitulah kubur Yesus. Maria Magdalena sangat tahu dan mengenal siapa yang dikuburkan di dalam situ. Maria Magdalena sangat tahu. Dan ketika kebangkitan Yesus kita tahu, tadi kita baca bahwa Maria Magdalena adalah salah satu perempuan pertama yang menyaksikan bagaimana Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Sekali lagi, Maria Magdalena tahu di mana Yesus dikubur. Sehingga dia tidak salah, masa sih 2 hari dikuburkan, hari yang ketiga udah lupa tempatnya, mustahil. Maria Magdalena sangat tahu di mana Yesus dikuburkan dan dia berangkat ke sana untuk kembali meminyaki, merempahi jenazah Yesus. Dan ternyata Yesus sudah tidak ada. Yesus bangkit. Dan di bawah perikop yang tadi kita baca, nanti di rumah boleh baca bagaimana Maria Magdalena berkomunikasi dengan Yesus yang telah bangkit itu. Saudara, kita bisa melihat di sini. Maria Magdalena begitu setia dalam mengiring Yesus. Maria Magdalena begitu memiliki kasih kepada Kristus. Kasihnya itu melampaui ketakutannya atas penangkapan tentara Roma yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Kesetiaan itu muncul dari kasih kepada Kristus. Maria Magdalena tidak lagi terfokus kepada apa yang dapat Yesus berikan kepadanya. Namun Maria Magdalena terfokus kepada apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidupnya. Inilah konsep yang Tuhan rindukan ada di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Kita setia bukan karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Kita setia bukan karena kita merindukan sesuatu dari Tuhan, tapi lebih dari itu Tuhan mau kita setia kepadanya karena kita menyadari Dia telah memberikan segalanya kepada kita, yaitu nyawanya, tebusannya. Saudara, di slide saya katakan bahwa kasih Kristus yang telah menerima dan mengubah hidup Maria Magdalena itu mengobarkan kasihnya kepada Kristus. Sehingga ia begitu antusias mengikuti Yesus. Perhatikan, ketika ia setia mengikut Kristus dengan antusias tanpa Maria Magdalena sadari, di balik keantusiasannya itu ada tuntunan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan, ada agenda besar Tuhan yang mempersiapkan dia menjadi saksi kunci dari kebangkitan Kristus. Maria Magdalena sama seperti kita, takut tahu kan hari esok. Dia nggak tahu besok akan terjadi apa. Tapi yang dia tahu gini, Yesus hari ini sedang menjalani perjalanan menuju Golgota. Aku sayang sama Yesus. Aku mau ikutin Yesus. Aku mau ada di perjalanan itu bersama Yesus. Karena aku mengasihi dia. Dia nggak tahu itu merupakan persiapan untuk Maria Magdalena suatu saat nanti menjadi saksi Kristus.
Ketika semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing, Maria Magdalena melihat Yesus diturunkan dari salib, Yesus dikuburkan, dan Maria Magdalena ikut ke kubur itu. Bukan karena Maria Magdalena mau berdoa kepada Yesus yang sudah mati itu, bukan. Tapi karena Maria Magdalena begitu mengasihi Yesus. Tapi ketahuilah saudara, di balik antusiasnya itu ada tuntunan Allah yang mempersiapkan dia untuk dia menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Kalau Maria Magdalena nggak ikut ke kubur Yesus, dia bisa salah hari Minggu datang ke kuburan. Betul? Dia bisa salah datang ke kuburan siapa, dia bisa salah. Tapi karena dorongan yang dikerjakan oleh Allah, anugerah Allah yang mengobarkan kasihnya, dia hadir sekalipun ancaman begitu luar biasa. Dan karena kobaran kasih di dalam hatinya yang dikerjakan oleh Allah juga, Maria Magdalena gak takut menghadapi tentara Roma yang berjaga di kubur itu. Di dalam kitab Matius diceritakan bahwa kubur Yesus dijaga dengan sangat ketat. Maria Magdalena tahu kubur itu dijaga. Dan Maria Magdalena tahu konsekuensi kalau dia berjumpa dengan para tentara Romawi, paling enggak dia akan diusir. Tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk tetap datang karena kasihnya kepada Kristus. Di slide saya tulis, kita baca sama-sama dua statement ini, 1, 2, 3. Di balik keterikatan Maria Magdalena, anugerah Allah jauh lebih berkuasa dan membebaskan dia. Yang berikutnya 1, 2, 3. Di balik antusiasnya mengikuti Yesus, anugerah Allah menuntun langkah hidupnya. Saudara, ketika Maria Magdalena mengikuti Yesus, dia tidak berpikir bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi saksi kunci dari kebangkitan Kristus. Yang dia lakukan saat itu, aku mengasihi Kristus, aku mau ikut, aku mengasihi Kristus, aku mau ikut, aku mengasihi Kristus, aku mau hadir bersama Yesus. Tanpa ia sadar, dia sedang dipersiapkan oleh Allah menjadi saksi kunci kebangkitan Kristus. Saudara, hari ini saudara merasa orang yang antusias mengikut Tuhan? Hari ini saudara merasa bahwa saudara orang yang mengasihi Tuhan? Saya mau katakan, di balik rasa antusias, di balik rasa kecintaan, di balik rasa kerinduan kita untuk setia sama Tuhan, seperti Maria Magdalena, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi saksi dari kebangkitannya. Kita beralih ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah murid Yesus yang dikenal begitu berani. Muridnya Kristus yang dikenal begitu spontan. Ya. Ketika dia melihat Yesus, dia katakan, kalau engkau Yesus aja biarlah aku berjalan di atas air dan sebagainya. Dia begitu spontan dan dia begitu berani. Simon Petrus adalah salah satu murid terdekat dengan Yesus. Simon Petrus adalah pribadi yang sudah diperlengkapi dengan pengajaran Kristus dan melihat mujizat Yesus bekerja di dalam pelayanannya. Namun saudara, seperti yang hari Kamis malam kemarin kita sama-sama dengar, penyalipan Yesus menggoyahkan imannya, mengguncang imannya, sehingga ia menyangkal Yesus. Dan setelah ia menyangkal Yesus, Petrus pun menjadi salah satu saksi mata, saksi kunci kebangkitan Kristus. Orang yang sudah menyangkal dipercaya oleh Kristus menjadi saksi kunci. Dan tidak berapa lama kemudian sebelum Yesus naik ke atas, naik ke sorga, Petrus menerima panggilan khusus. 3 kali ia ditanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, dia menjadi pengkhotbah pertama di antara para rasul yang menobatkan 3.000 orang. Dan kematian Pak Petrus, dia disalib dengan cara terbalik. Ini permintaan dia. Dia minta, aku tidak layak seperti Yesus, aku harus mati dengan cara yang lebih hina dari Yesus, yaitu dengan cara mati disalib dengan terbalik. Inilah Petrus, tokoh kedua yang menjadi saksi kunci dari perikop yang tadi kita baca. Dan yang menarik yang mau saya spotlight adalah perkataan Yesus di dalam kitab Lukas 22 ayat 32, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Hal ini sudah dibahas kemarin di Natural Hill dengan sangat jelas buat kita semua. Bahwa Yesus mengetahui apa yang akan terjadi kepada Petrus, namun Yesus tidak membuang Petrus. Yesus tahu apa yang akan Petrus lakukan. Yesus tahu di Petrus akan gagal. Tapi lihat, sebelum Petrus gagal, Yesus sudah berkata bahwa aku akan berdoa buat kamu. Dan suatu saat nanti kamu akan insyaf. Dan ketika kamu insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, lewat hidup Petrus kita melihat bagaimana Yesus mengetahui keguncangan imannya. Dan atas anugerahnya Petrus pun sudah dinubuatkan akan bangkit, akan insyaf dan menjadi berkat. Saudara, seringkali kita malu mengakui kegagalan kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Seringkali kita begitu takut dengan yang namanya kegagalan. Tapi lewat Lukas 22 ayat 32, di sini sangat jelas, sangat realistis. Tuhan kita adalah Tuhan yang realistis. Dia tahu sebagai manusia Petrus akan gagal. Tapi dia tahu sebagai pribadi yang beranugerah, dia memiliki kebesaran hati untuk memulihkan dan membangkitkan hidup Petrus, memakai hidup Petrus untuk menjadi berkat. Dan kalau kita lihat ayat ini, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Perhatikan, di dalam Yohanes 5, 20 ayat 5 sampai 7 yang tadi kita baca. Ketika Tuhan katakan kalau engkau sudah insaf, engkau akan kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Tuhan tidak hanya memberi perintah untuk Paulus, Petrus menguatkan saudara-saudara yang lain, tapi Tuhan juga memperlengkapi Petrus dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Petrus menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Ini Yohanes. Ia di sini adalah Yohanes. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah sama seperti apa yang Yohanes lihat. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara, kain kafan adalah kain yang dipakaikan oleh Maria Magdalena dan para pengubur Yesus pada hari Jumat untuk membalut tubuh Yesus. Kain kafan ini digulungkan, kalau saya boleh ibaratkan sekarang untuk mempermudah kita melihatnya adalah seperti pepes. Tubuh Yesus dibaluri dengan rempah-rempah lalu digulung oleh kain kafan. Itu yang terjadi. Dan apa yang Petrus lihat di dalam kubur? Kain kafan yang terletak di tanah itu bukan seperti kain kafan yang sudah dibuka gulungannya. Tapi kain kafan yang dalam posisi masih tergulung tapi sudah tidak ada dalamnya. Bapak Ibu pernah makan bolen lilit? Ya. Kalau ambil pisangnya itu rotinya tuh masih bisa terlilit, betul ya, bisa kebayang ya. Ambil dalamnya itu bentuknya masih terlilit. Begitulah kain kafan yang ada yang Petrus lihat. Dalam posisi masih terlilit tapi tidak seperti bolen lilit itu. Karena itu kan terigu yang mengeras ya. Jadi tetap bentuknya seperti gepeng tapi seperti kepompong yang sudah kosong dalamnya. Dan ini membuktikan, ini menjadi satu bukti kuat Yesus bangkit. Karena kalau Yesus dicuri satu, nggak ngapain pencurinya tinggalin kain kafan. Dan yang kedua, kalau Yesus dicuri dan pencuri itu melepaskan kain kafan itu, maka bentuknya udah tidak seperti itu. Dan pasti ada hal-hal yang menempel di kain kafan itu. Tapi ini seperti di dalamnya itu seperti hilang seperti itu. Dan kain peluh yang ada yang menutup kepala Yesus itu tergulung dengan sangat rapi. Gawe ia pencuri kalau mengerjakan hal yang seperti ini.
Yesus katakan, kalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan untuk dia bisa menguatkan saudara-saudaranya, Allah tidak meninggalkan Petrus berusaha sendiri menguatkan saudara-saudaranya. Allah panggil, Allah pilih Petrus untuk mengalami pengalaman supranatural di dalam kubur itu, melihat, mengamati, mempelajari kain kafan dan kain peluh itu dengan seksama, sehingga dia bisa melihat, ya, Yesus memang bangkit. Saudara, Allah mengizinkan Petrus dengan segala kespontanannya untuk menyaksikan kain kafan dan kain peluh yang Yesus gunakan tetap tersusun dengan rapi, sehingga tidak ada alasan untuk Petrus menyangkal Yesus di kemudian hari. Di balik kespontanan Petrus, anugerah Allah bekerja, menuntun dia untuk diteguhkan, sehingga kelak dia dapat meneguhkan saudara-saudaranya. Saudara, orang gagal dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksi kunci kebangkitannya. Tokoh yang terakhir, Yohanes. Dia adalah murid Yesus yang dikenal begitu penurut. Dia adalah salah satu dari murid terdekat Yesus. Pernah Yohanes ditegur ketika dia begitu emosional di Samaria. Yohanes adalah satu-satunya murid yang mendampingi Yesus di hadapan imam besar. Karena sejarah menuliskan Yohanes memiliki relasi, hubungan dengan imam besar, sehingga dia boleh masuk, memiliki akses mendampingi Yesus ketika Yesus ada di imam besar menjelang penyalipannya. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, Yohanes menjadi satu-satunya murid yang ada di bawah kaki salib Kristus. Dan ada pesan spesial dari salib kepada Yohanes. Di atas kayu salib Yohanes katakan kepada Maria, Maria, inilah anak ibu, inilah anakmu. Yang dimaksud adalah itu Yohanes, angkat dia menjadi anakmu. Dan anak inilah ibumu. Artinya Yohanes, angkatlah Maria, anggaplah Maria sebagai ibumu dan terimalah dia di rumahmu. Yohanes adalah rasul yang memiliki umur paling panjang yang Tuhan percayakan untuk menulis kitab Wahyu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara, kalau kita lihat ini Yohanes ini murid yang paling stabil hidupnya. Gak aneh-aneh, gak bulak belok, gak banyak macem-macem, gak banyak drama. Kayaknya nurut aja dan begitu cepat untuk percaya. Orang yang seperti ini pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi kunci. Saudara, di balik kehidupan yang tidak menonjol dan begitu tenang, anugerah Allah bekerja menuntun Yohanes untuk percaya kepada murid-murid, untuk percaya ketika murid-murid yang lain masih kebingungan. Di sini saya tulis, apa yang kita pelajari hari ini? Saudara, jika kita berpikir orang yang dikuasai setan tidak mungkin dipilih dan dipakai menjadi alat kesaksian bagi Allah. Kalau kita berpikir orang yang hidupnya begitu terikat, orang yang hidupnya begitu kacau, orang yang hidupnya begitu bobrok, bahkan mungkin kita merasa hidupku begitu bobrok, begitu hancur, begitu banyak keterikatan. Dan kita mulai berpikir orang-orang yang seperti demikian tidak mungkin dipilih dan dipakai oleh Allah menjadi kesaksian bagi Allah, menjadi alat kesaksian bagi Allah. Lihatlah Maria Magdalena. Maria Magdalena begitu terikat, Maria Magdalena begitu dikuasai setan, Maria Magdalena begitu jauh dari kehidupan rohani yang baik. Maria Magdalena begitu dinantikan kematiannya karena merasa membuat keonaran di dalam perjalanan hidup orang-orang Israel di kota itu saat itu. Tapi orang yang seperti Maria Magdalena pun dipakai, dipersiapkan, dipanggil Allah, dipersiapkan oleh Allah karena anugerahnya untuk menjadi saksi kunci kebangkitan Kristus. Lihatlah kehidupan Maria Magdalena. Hari ini jika kita berpikir demikian dan kita melihat hidup kita dikuasai oleh setan, hidup kita sepertinya tidak mungkin dipilih, aku hidupnya kayaknya gak mungkin dipakai oleh Allah menjadi kesaksian, alat kesaksian bagi dia. Jika itu adalah hidup kita, saya mau katakan, jangan berkecil hati. Tuhan belum selesai.
Jika kita melihat orang yang kita kasihi di sekitar kita, hidupnya seperti Maria Magdalena di musim yang lalu sebelum berjumpa dengan Yesus. Ketika kita melihat kehidupan Maria Magdalena, tekunlah mendoakan dan berharaplah kepada Allah agar orang itu menerima anugerah seperti Magdalena dan hidupnya dipakai menjadi alat kesaksian di tangan Allah. Jika kita melihat berjumpa dengan orang yang begitu menyebalkan dan menyakiti kita dan kita lihat hidupnya dikuasai setan, kayaknya tidak mungkin dipilih dan dipakai oleh Allah, saya mau katakan lihatlah Maria Magdalena. Sehingga jangan sampai kita merendahkan orang itu, karena Tuhan belum selesai di dalam hidupnya. Ada juga yang berpikir, orang yang sudah menyangkal Yesus, orang yang sudah meninggalkan Yesus, pasti Allah akan begitu murka terhadap dia dan tidak mungkin dia dapat dipakai oleh menjadi alat kesaksian di tangan Allah. Kalau kita berpikir demikian, lihatlah Petrus. Petrus adalah orang yang sudah cukup lama mengikuti Yesus. Tapi di dalam perjalanannya dia terjatuh, dia menyangkal, dia mengkhianati Yesus. Tapi karena anugerahnya, Petrus dipilih, dipanggil, dipilih dan dipersiapkan Allah untuk menjadi saksi kunci. Kalau kita melihat diri kita seperti Petrus, jangan berkecil hati. Tuhan tahu kegagalanmu, Tuhan tahu kegagalanku. Namun dia sangat rindu untuk memakai hidup kita menjadi alat di tangannya. Jika kita melihat ada orang yang kita kasihi kelakuannya seperti Petrus, kita lihat dia sudah meninggalkan Tuhan. Tekunlah mendoakan dan berharap kepada Allah agar orang itu menerima anugerah. Dengan cara Tuhan, pada waktunya Tuhan orang itu berjumpa kembali dengan Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Dan ketika kita melihat orang yang begitu menjengkelkan kita, orang yang begitu menyakiti kita hidupnya seperti Petrus, biarlah kita memiliki hati tidak merendahkan orang tersebut. Atau yang ketiga, mungkin kita pernah berpikir, oh kalau dipakai oleh Tuhan, kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, kamu harus nakal dulu. Supaya kamu punya cerita di kemudian hari yang bisa kamu saksikan. Kalau seperti itu cara Tuhan bekerja, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes orang yang lempeng, orang yang tenang, gak pernah neko-neko, gak pernah macem-macem. Tuhan juga pakai dia menjadi saksinya. Kalau kita melihat hidupku kok kayaknya tidak ada gejolak yang aneh-aneh ya. Saya pernah ketemu paling enggak sama 3 orang yang ngomong langsung kepada saya. Dia katakan gini, kok Yusak mah enak. Kok Yusak mah punya pengalaman hidup ngaco. Jadi kok Yusak tahu bagaimana Tuhan memulihkan. Saya ini hidupnya kayaknya lempeng-lempeng aja, baik-baik aja. Dan saya ingat ada satu anak muda katakan gini, saya baru akan mau sungguh-sungguh ikut Yesus kalau saya udah nakal dulu terlebih dahulu seperti kok Yusak. Saya cuma bilang hati-hati. Gak semua orang panggil dengan cara yang sama seperti Tuhan panggil saya dengan cara yang itu. Dan sampai detik ini, anak itu masih belum bau kembali kepada Tuhan, padahal udah cukup nakal. Ya. Kalau kita berpikir seseorang harus nakal dulu, harus ngaco dulu supaya bisa dipakai oleh Allah dan punya bahan kesaksian, itu pemikiran yang salah. Atau ketika kita hidup kayaknya semuanya baik-baik aja, dan kita mulai merasa Tuhan bisa pakai apa ya dari hidupku, aku gak tahu apa yang harus aku saksikan karena kayaknya aku dari dulu baik-baik aja, nurut-nurut aja. Saya mau katakan, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Ketika kita melihat orang-orang yang mulai berpikir, iya ya hidup dia mah enak. Kita mendengar orang itu berkecil hati karena Tuhan kayaknya gak bisa pakai hidupnya karena dia gak punya cerita untuk disaksikan. Saya mau katakan, biarlah kita mendorong dia untuk dia tetap percaya sekalipun hidupnya lempeng-lempeng aja, baik-baik aja. Tapi Tuhan sedang bekerja, mau mempersiapkan dia untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, lewat 3 tokoh tadi, lewat Maria Magdalena, lewat Petrus, lewat Yohanes. Mereka semua memiliki kisah hidup yang berbeda. Namun Allah dengan anugerahnya memilih
Allah dengan anugerahnya menuntun. Allah dengan anugerahnya mempersiapkan hidup mereka untuk menjadi saksi dari perbuatan-perbuatan besar Allah dalam menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, 3 orang ini secara dunia unqualified. Maria Magdalena adalah wanita yang dipandang rendah. Petrus hanyalah seorang nelayan. Yohanes juga hanyalah seorang nelayan yang tidak menonjol. Kayaknya kalau ngomong di depan orang-orang bersaksi tentang Yesus, orang akan tutup telinga dan merendahkan mereka. Namun sekalipun itu yang dunia lakukan, namun Allah tetap memilih mereka. Allah tetap mempersiapkan mereka. Perjalanan hidup mereka bersama dengan Yesus yang begitu intens. Itu menjadi kekuatan mereka untuk mereka bersaksi tentang apa yang Yesus kerjakan. Saudara, saya berdoa hari ini kita semua sudah mensyukuri keberadaan kita hari ini semua karena kasih Kristus. Dan Petrus menyatakan seperti ini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hai pribadi-pribadi yang dulu tidak dikasihani, namun sekarang sudah memperoleh belas kasihan di dalam Kristus. Anda dan saya dipanggil, dipersiapkan oleh Allah untuk kita menjadi pemberita-pemberita perbuatan-perbuatan yang besar dari Kristus. Maria Magdalena begitu terpuruk dan terikat, gak bisa lepas. Namun anugerah Allah memanggil dia, anugerah Allah memulihkan dia, dan perjalanan hidupnya penuh dengan persiapan untuk dia menjadi saksi kunci. Petrus dipanggil, diawali dengan mujizat, namun di tengah perjalanan dia mengalami kejatuhan, kegagalan. Tapi anugerah Allah nyata, dia tetap mengasihi Petrus, tetap mempercayakan Petrus untuk menjadi saksinya. Begitu juga dengan Yohanes. Hari ini hidup kita seperti siapa? Lebih dekat kepada Maria Magdalena kah kita hari ini? Masa lalu kita? Lebih dekat kepada Petrus kah kita hari ini? Lebih dekat kepada Yohanes kah kita hari ini? Model apa hidup kita dari 3 tokoh yang tadi kita renungkan? Saya mau katakan, kasih Kristus panjang lebar tinggi dalamnya tidak terkira. Dan hari ini kita bisa menikmati kasih-Nya. Allah memiliki sebuah kerinduan untuk kita menjadi pemberita dari perbuatan-perbuatan yang besar yang Kristus lakukan. Hari ini mungkin Anda ada di tengah fase kehidupan yang begitu sulit. Hari Kamis kemarin malam kita sama-sama dengar firman Tuhan. Dan ada satu kata yang dibahas, menanak, apa sih? Ko Yusuf ingat gak? Menampi, ya. Lihat, iblis sedang menampi. Mungkin hari ini kita rasa kita seperti sedang diayak. Kita seperti sekarang sedang merasa sedang ditampi. Lewat masalah, lewat pergumulan, lewat ketidakidealan yang kita alami. Tapi percayalah, Allah begitu rindu memakai hidup kita menjadi saksinya. Dan saya mau katakan, fase hidup yang hari ini kita mungkin tidak syukuri pun, itu merupakan bagian dari persiapan Allah, pembentukan Allah untuk kelak kita boleh menjadi saksinya, menjadi pribadi-pribadi yang menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara, sadarilah, sadarkah kita bahwa pengorbanan Kristus yang telah mengadopsi kita, manusia berdosa, untuk menjadi milik Allah dan melayakkan kita menerima kasih-Nya, itu bukan sekedar untuk memuaskan dan memulihkan diri kita.
Kita diizinkan untuk menikmati kasih-Nya itu sebagai bentuk perlengkapan Allah kepada kita untuk memperlengkapi kita menjadi saksi dari kebangkitannya. Mari saudara, saya undang pemain musik, sadari hal ini. Bahaya kekristenan bukanlah kelemahan kita. Bahaya kekristenan adalah ketidaksadaran kita. Kemarin Kamis kita dengar statement itu. Dan hari ini saya rindu, saya berdoa, Roh Kudus menyadarkan setiap kita di mana fase hidup kita hari ini. Apa yang sedang kita hadapi hari ini. Apa yang sedang menjadi penyebab keputusasaan kita hari ini. Saya mau katakan, Tuhan tahu itu. Tuhan melihat jeritan kita. Tuhan mendengar erangan kita. Kenapa itu ya diizinkan terjadi? Bukankah kita ini adalah miliknya? Mari kita punya satu sudut pandang yang baru. Bahwa di tengah erangan kita hari ini, di tengah ketidakberdayaan kita hari ini, di tengah ketidakselesaian pergumulan yang kita hadapi, bahkan mungkin seperti semakin merosot. Sadarilah, kita ada di dalam genggamnya dan Dia sedang membentuk, mempersiapkan kita untuk kita boleh menjadi saksinya. Hidup Maria Magdalena dalam mengiring Yesus tidak enak. Tapi kenapa dia begitu antusias? Karena Maria Magdalena mengingat apa yang Yesus sudah perbuat. Ketika ia mengingat apa yang Yesus sudah perbuat, hatinya berkobar. Ketika hatinya berkobar, dia setia ikut Yesus. Ternyata setia ikut Yesus itu bukan berhenti di setia. Setia ikut Yesus, di balik itu semua Tuhan sedang mengerjakan sesuatu agenda yang besar. Mempersiapkan Maria Magdalena menjadi saksi kunci tentang kebangkitan Yesus. Kalau saya renungkan ini, dalam benak saya, Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang dicari-cari oleh jemaat gereja mula-mula. Ketika banyak orang yang bertobat percaya Yesus, Maria Magdalena dicari-cari untuk apa? Untuk didengarkan berulang kali kesaksiannya. Maria Magdalena, Petrus, Yohanes adalah orang yang dicari oleh jemaat gereja mula-mula. Kalau jemaat gereja mula-mula udah punya gereja masing-masing, kayaknya itu diondang khotbah sini, ondang khotbah sini, ondang khotbah sini. Karena mereka saksi kunci dari kebangkitan Yesus dan banyak orang yang rindu mendengar tentang Kristus lewat hidup mereka. Hari ini, bagaimana dengan hidup kita? Adakah kehadiran kita, cerita kita itu dinantikan oleh orang-orang di sekitar kita? Adakah orang tertarik melihat perubahan hidup kita dan dia pengen tahu apa yang membuat engkau berubah? Maria Magdalena begitu sederhana. Maria Magdalena, Petrus, Yohanes begitu sederhana. Tapi perjalanan hidup bersama Kristus yang mereka alami itu menjadi sangat berharga. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Menjadi saksi dari kebangkitan Kristus akan terjadi dalam hidup kita ketika karakter Kristus bangkit di dalam keseharian kita. Bangkit lewat perkataan kita. Dan melalui perkataan kita lingkungan mengetahui siapa yang mengubahkan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita nggak tahu kubur Yesus ada di mana. Mungkin hari ini kita tidak berkesempatan datang ke Israel melihat kubur Yesus. Geus kaburu perang heulaan, duit nanggeus beak heulaan, jadi tak bisa ke Israel mah. Tapi saya mau katakan, Kristus hari ini bangkit bukan cuma di kubur itu. Dari kubur itu dia sudah bangkit, kubur itu udah kosong. Tapi biarlah Kristus bangkit di dalam hidup kita. Biarlah karakter Kristus itu nampak, muncul di dalam keseharian kita. Dan melalui perkataan kita orang tahu siapa yang bangkit di dalam kita itu. Bukan sekedar orang tahu, oh Yusak sudah berubahnya, hebatnya si Yusak bisa berubah. Oh Laura sudah berubah ya, hebat dia berubah. Bukan.
Biarlah ketika orang melihat perubahan hidup kita, orang pun tertarik cari tahu siapa yang merubah hidup kita. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Saudara, saya mau katakan bahwa Allah adalah pribadi yang sangat mengerti baik dan buruknya kita. Dia tahu hal baik, dia tahu buruk, borok, gagalnya kita, dia tahu. Tapi di sisi lain, dia adalah pribadi yang sangat merindukan supaya kita dapat menjadi saksi kebangkitannya bagi lingkungan kita. Dia tahu gagalnya kita. Dia tahu bobroknya kita. Dia tahu busuknya kita, tapi dialah yang paling merindukan untuk memakai hidup kita. Wow. Bahkan mungkin kita pun merasa, aduh Tuhan gak layak hidupku. Saya mau katakan, izinkan saya katakan, kalau kita berkata hidupku tidak layak dipakai oleh Tuhan, izinkan saya katakan, Tuhan mungkin berkata gini, iya kamu gak layak dipakai olehku, tapi aku sangat sayang sama kamu dan aku percaya, aku mau mendampingimu, aku mau mempersiapkan kamu, aku mau pakai kamu jadi alat bagi kemuliaan namaku. 2002 saya diselamatkan dari pusaran Pangandaran. 2009 saya baru bertobat. Di dalam pertobatan itu saya di dalam salah satu doa saya bilang gini, Tuhan kenapa Tuhan gak pakai yang lain aja? Pernah gak Anda berpikir gitu? Tuhan bisa pakai yang lain. Ya, Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi kalau Tuhan gak mau pakai yang lain, Tuhan mau pakainya kamu? Seburuk, seborok, segagal apapun, kalau Tuhan mau pakai hidup kita pada waktunya. Seperti Maria Magdalena, seperti Petrus, seperti Yohanes. Allah adalah pribadi yang sangat mengerti baik dan buruknya kita. Sehingga Ia memiliki cara yang terbaik untuk menuntun, untuk mempersiapkan kita menjadi saksi kebangkitannya bagi lingkungan kita. Amin. Anugerah Allah itu sungguh amat berlimpah. Amin. Hanya bentuk tuntunannya yang berbeda dalam diri setiap orang. Anugerah Tuhan itu besar. Jangan berpikir anugerah Tuhan lebih besar dalam diri dia. Buat aku mah kecil. Enggak. Sama, besar dan sempurna, namun caranya itu yang beda-beda karena kita beda sama orang itu. Hanya bentuk tuntunan yang berbeda dalam diri setiap orang. Maka dari itu, jangan batasi kebesaran hati Allah. Maka dari itu, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia lebih bobrok daripadaku, pasti dia bisa lebih dipakai daripadaku. No. Dia lebih baik daripadaku, pasti dia bisa dipakai lebih hebat daripadaku. No. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena perjalanan hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi itu unik. Katakan unik. Dan Tuhan punya cara untuk memakai hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi kita baca statement ini 1, 2, 3. Menjadi saksi dari kebangkitan Kristus terjadi ketika karakter Kristus bangkit di dalam keseharian kita. Dan melalui perkataan kita, lingkungan mengetahui siapa yang mengubah hidup kita. Yuk, bangkit yuk. Di sini ada berapa orang? 4, 6, 8, 10, 11. Kalau Kristus bangkit di dalam 11 orang yang ada di ruangan ini, ada ratusan orang di sana yang akan menyaksikan Kristus di dalam kesehariannya. Ayo. Pasanganmu belum mau ke gereja, enggak apa-apa. Anakmu belum mau ke gereja, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka tidak melihat Kristus di dalam keseharian kita di rumah. Di gereja kita cuma 2 jam. Di rumah Senin sampai Sabtu sampai Minggu sebelum gereja kita pun ada di rumah. Bukankah itu waktunya lebih banyak? Biarlah kebangkitan Kristus nyata di dalam keseharian kita. Kristus mau pakai hidup kita dengan luar biasa. Saudara, Injil adalah kabar yang sangat indah. Karena Injil bercerita tentang Allah yang dalam kesempurnaan anugerahnya berinisiatif
dan bekerja secara aktif untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia mempersiapkan kita untuk menjalani hidup sebagai saksi dari kebangkitannya bagi lingkungan kita. Anda sedang kesulitan dalam hal ekonomi, Anda sedang kesulitan dalam hal pekerjaan, Anda sedang kesulitan dalam hal rumah tangga, kesulitan dalam hal kesehatan, kesulitan dalam studi, kesulitan dalam apapun. Dan Anda mungkin mulai berpikir, Tuhan dipermuliakan apa ya lewat masalah ini? Saya mau katakan, ketahuilah Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau bekerja di luar nalar kita untuk memakai hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaannya di tengah lingkungan kita. Tuhan belum selesai. Jangan menjadi lemah. Hari ini kita sedang ada di dalam perjalanan di mana Tuhan mengisi setiap waktu hidup kita dengan persiapan untuk kita menjadi saksi bagi kemuliaan namanya.